Kamu masih mau mukul aku, ayo pukul sini. Aku nggak percaya kamu berani mukul. Nggak percaya bilang atau nggak? Aku bilang. Cepetan bilang. Semua itu suruhan kakakku. Zhang Lili. Iya, aku cuma pengikutnya. Dia suruh ikut ya aku ikut. Bukan kenapa Zhang Lili suruh kamu ikutin Cheng Lingyun. Aku mana tahu. Mungkin takut mereka terlalu dekat. Terlalu dekat nggak mungkin lah. Belum selesai lanjutin. Aku beneran nggak tahu, lepasin aku. Aku udah kayak gini. Oke, pergi. Berhenti. Pulang kasih peringatan ke Zhang Lili Cheng Lingyun orangku. Kalau dia berani apa-apa sama dia, aku nggak akan biarin. Oke, Wang Zong, tenang aja. Kualitas DJ kita bisa dipercaya. Oke, tenang, pasti aku lakukan. Keke, aku anterin kamu pulang. Masih pagi, kamu pulang dulu. Aku masih banyak kerjaan. Apa masih pagi? Kamu beberapa hari ini selalu pulang tengah malam. Mana ada banyak kerjaan. Aku bukan nggak mau bantu. Aku beneran nggak bisa bantu. Aku. Gimana kalau aku panggil Kuheng balik? Nggak boleh. Kalau dia mau balik, dia bakal balik sendiri. Gimana kalau aku cari headhunter, cari orang buat kamu? Aku udah cari. Tapi yang kita mau mereka nggak mau datang. Yang mau datang kita nggak mau, udahlah. Nggak bisa terus begini. Aku cari lagi deh. Siapa? Yo Zong, kamu juga di sini. Kenapa aku nggak boleh di sini? Kamu cuma manajer kecil, ngapain di kantor direktur? Begini. Yo Dong, kemarin setelah kamu pergi dari bar, saya menemukan lipstik di kursi bar. Apakah ini milik Anda yang tertinggal? Kenapa kamu pergi ke bar? Lipstik itu bukan milikku, Dan. Kedepannya kalau ketemu aku di bar, jangan bilang-bilang di luar. Tenang, aku nggak akan bilang lagi. Oke, kalau nggak ada apa-apa sibuk dulu ya. Oke. Keke, aku juga duluan ya. Nanti kalau udah selesai pulang sendiri ya. Saya tahu. Yo Keke. Aku suka kamu. Bagaimana mungkin aku nggak suka kamu? Kamu adalah gadis terbaik yang pernah aku temui. Aku pernah benar-benar berpikir, aku nggak akan pergi, aku akan tinggal di sampingmu untuk menebus semua maaf yang pernah aku ucapkan.
Penampilan terindah adalah penampilanmu. Adalah saat kamu menangis, tertawa, atau marah. Adalah saat kamu bahagia. Yo, sebenarnya aku salah di mana? Kamu marah besar, aku salah di mana? Kamu bawa lipstik cari adikku, maksudnya apa? Lipstik murahan itu buat adikku. Kalau kamu mau menarik perhatian adikku, kamu harus ngeluarin modal yang lebih. Jangan-jangan kamu bawa lipstik Guqianru. Yo, Anda salah paham. Salah paham, jangan bilang begitu. Aku tahu betul siapa dirimu. Aku kasih tahu. Jangan macam-macam sama adikku. Kamu nggak pantas. Yo, kalau Anda bicara seperti itu sungguh salah sangka. Benar, aku akui. Aku memang ingin memanfaatkan pertemuan di bar kemarin malam dengan Youdong untuk mendekatkan hubunganku dengan Youdong. Tapi aku bersumpah, aku sama sekali nggak punya niat buruk. Aku tahu aku cuma karyawan kecil. Meskipun sekarang kamu suruh aku naik roket, aku tetap nggak bakal bisa menyamai Youdong. Kamu punya kesadaran diri. Itu bagus. Yo, saya tahu kemampuan saya sendiri. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Saya yakin Anda juga tahu. Di seluruh departemen kami, performa saya yang terbaik. Proyek Dongtian City dan Yuhe Villa kemarin. Banyak ide yang saya ajukan. Saya merasa tidak kalah dengan Kuheng. Tapi yang saya kurang adalah kesempatan dan pengalaman. Sekarang seluruh grup kami, semua bergantung pada Direktur Yo untuk maju. Saya benar-benar merasa Direktur Yo terlalu lelah. Anda sebagai kakaknya, tidakkah Anda merasa kasihan padanya? Tentu saja saya kasihan. Masalahnya saya tidak bisa menemukan orang untuk membantunya. Saya bisa Direktur Yo. Saya benar-benar bisa membantu Direktur Yo. Asakan Anda perkia dan memorize saya saat kesempatan. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda dan Direktur Yo. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kemampuanmu? Saya ingin mencoba. Saya pasti akan berusaha sangat keras. Meskipun akhirnya gagal, saya rasa perusahaan tidak akan rugi. Bagaimana menurut Anda? Saya akan memberimu satu kesempatan. Terima kasih Direktur Yo. Buatkan saya rencana ini. Baik Direktur Yo. Direktur Yo, saya mau tanya. Bagaimana hubungan Anda dengan Bai Tingting akhir-akhir ini? Apa urusanmu tidak? Saya hanya ingin bilang. Jangan-jangan saya bisa membantu. Apa yang bisa kamu bantu? Hubunganmu dengan dia saja sudah begitu, apa yang bisa kamu bantu? Hubungan saya dengannya memang tidak baik. Tapi Qianru di keluarga saya akrab dengannya. Sejak Qianru keguguran kemarin, mereka berdua berbaikan. Apa masalahnya dengan keguguran? Tidak ada apa-apa, cuma Qianru tidak sengaja. Tidak perlu dibahas. Nanti saya minta Qianru mengajak Tingting keluar. Lalu saya akan mengajak Anda juga. Maka kita berempat bisa jadi pasangan berkumpul. Idemu bagus. Itu urusan nanti. Kerjakan kasus ini dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Selama kamu punya kemampuan, aku pasti akan menaikkan jabatanmu. Terima kasih banyak Pak Yo. Tenang saja Pak Yo, dalam hal ini aku Han Qiming pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu aku keluar dulu, Anda istirahat saja.
Ayah Anda harus ingat. Selama beberapa hari ini, Anda harus istirahat dengan baik. Jangan memaksakan diri untuk berjalan di depan Tante Cheng. Dokter sudah bilang padaku beberapa kali. Aku tidak memaksakan diri kok. Aku hanya ingin bisa berjalan lebih cepat. Agar bisa bergerak lebih aktif, baiklah. Bagaimana kalau Anda berlatih 1 bulan lagi? Kalau tidak setiap malam Anda akan mengeluh sakit lutut. Anak Anda harus bangun tengah malam untuk memijat lutut Anda, tidak kasihan? Lihat. Katakan saja anak laki-laki, tidak sebaik anak perempuan. Aku tidak pernah mendengar Ling Yun di depan Tante Cheng Yu mengeluh satu kata pun mengeluh. Ayah ini bukan mengeluh. Demi langit dan bumi. Tapi, jabatan anak Anda ini memang tidak mudah. Sudah tidak tahan lagi? Apakah ingin pindah kerja? Aku beritahu kamu, kamu seumur hidup adalah anak ayah. Sayangnya hidup ini akan segera berlalu. Ayah satu hidup mana cukup. Hidup ini hidup berikutnya. Aku tidak akan merasa cukup. Lagi-lagi membuat ayah senang. Benar. Aku tanya kamu tidak keluar negeri lagi. Lalu apa rencana kerja kamu selanjutnya? Kerja. Aku tidak berencana kerja dalam waktu dekat. Kenapa mengambil alih? Aku sudah memikirkan, Ling Yun bilang padaku. Beberapa hari lagi warung mie akan tutup. Dia ingin Tante Cheng pensiun dengan tenang. Aku berpikir saat itu, Anda dan Tante Cheng bisa jalan-jalan dengan tenang. Aku akan fokus mengurus kebun teh dan rumah teh di rumah. Kamu yang mengurus kebun teh dan rumah teh. Kamu tidak tanya ayah setuju atau tidak? Kenapa? Udah buru-buru mau ngambil harta bapak ya? Aduh. Masak sih. Aku kan pejabat tinggi perusahaan yang mau IPO. Aku udah mundur dari dunia bisnis buat fokus ngurus kebun teh dan rumah teh keluarga. Ini kan hal yang bagus banget. Kok kamu bilang kayak tragedi hidup aja? Ngaco ya, aku kasih tahu ya. Kebun teh bapak itu udah ada yang ngurusin. Kalau rumah tehnya, nggak perlu kamu yang ngurus. Bapak susah payah nyekolahin kamu. Sekarang kamu udah lulus. Kamu malah balik ngurus rumah teh. Mimpi besar kamu mana? Bapak bilang apa aja bener, aku nggak bisa ngebantah. Ya udah bapak aja yang bilang. Aku harus ngapain? Kamu harus ngurusin masalah asmara kamu. Sama. Belakangan ini tiap hari ke rumah sakit nengok aku. Kalau kalian berdua. Pak DJ, aku nggak bisa balik. Kenapa? Dulu aku pergi dengan tegas. Dan udah nyakitin Keke. Sekarang aku udah move on. Aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Biar nggak bikin semua orang sedih. Pak, ada satu hal yang aku lupa kasih tahu. Apa? Jangan marah ya. Ini pas kamu ninggalin Dijia. Keke kasih ke aku. Dia bilang ini hadiah kamu waktu di Tiandu. Pak, ini aku yang mau balikin ke Keke. Kok kamu bisa nerima? Aku juga udah nolak. Tapi aku lihat cewek itu sedih banget. Aku juga nggak tega. Aku bilang, kamu ngerti nggak sih? Yang Keke kasih bukan cuma duit. Tapi juga perasaan, ngerti nggak? Aku ngerti. Semua itu aku ngerti, tapi apa? Ya udah gini aja. Kamu simpen aja sendiri. Kalau mau balikin, kamu sendiri aja yang kasih ke dia.
Minum obatnya. Ayo, satu yang putih. 2 yang hitam kecil dan 1 putih. Baik. Ayo. Sudah. Kamu harus perhatikan kesehatanmu. Tianlin, ada apa? Kamu kenapa? Aku menyuruhmu untuk istirahat yang baik. Kenapa bisa muntah darah? Ini kenapa? Telepon Yize. Tidak apa-apa. Jangan telepon. Lalu kamu mau aku bagaimana? Tianlin, kamu mau aku bagaimana sebenarnya? Yozong, kebetulan sekali Yozong. Kebetulan apa kita kerja sama setiap hari? Benar-benar Yozong. Hari ini aku punya kabar baik untukmu. Katakan Qianru sudah bilang padaku. Orang tua Ting Ting akan datang. Ini kesempatan bagus untukmu. Ini kesempatan emas. Kesempatan apa? Qianru sudah bilang padaku. Ting Ting sejak kecil paling patuh pada orang tuanya. Kalau kali ini orang tuanya datang, kamu bisa dekat dengan mereka. Buat mereka mengakui kamu. Maka hubunganmu dengan Ting Ting sudah setengah jalan berhasil. Kamu pikir Gao Xiang makan gaji buta? Dia pasti ikut aku mana ada kesempatan. Aku sudah cari tahu juga. Ting Ting sama sekali tidak bilang pada orang tuanya tentang hubungannya dengan Gao Xiang, jadi kali ini Gao Xiang tidak akan muncul. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau kamu bilang begitu, ini kabar baik pasti. Katakan mau hadiah apa? Tidak berani membantu Yozong. Mana berani minta hadiah? Katakan. Aku Yao Xichao, paling tidak suka berhutang budi. Apalagi pada orang sepertimu, jadi. Kalau begitu terima kasih Yozong. Tolong serahkan ini kepada Direktur Yao. Dan sambil tolong bilang sesuatu yang baik tentang saya. Apa ini? Itu rencana yang saya berikan padamu sebelumnya. Itu proposal yang kamu tulis ya. Iya. Karena saya tidak tahu email Direktur Yao, jadi saya print. Lihat semuanya ada di sini. Baiklah, nanti saya cek apakah Keke ada. Kalau dia ada rencana ini bisa jalan. Tunggu promosi ya, bagus. Terima kasih ya Pak Yao. Ini benar-benar buatan Han Qiming. Iya, bisa nggak, soalnya saya nggak ngerti. Meskipun tidak punya pemikiran bisnis sehebat Ku Heng, tapi data dan analisisnya cukup detail. Ini proposal yang layak. Berarti lumayan dong. Dari proposal ini, memang posisinya terlalu rendah bisa dipromosikan.
Bagaimana kalau saya jadikan dia asisten khususmu? Bukannya kamu bilang, nggak mau ada cowok yang jadi asisten khusus saya. Maksud saya itu. Saya takut saat kamu lemah mereka mengambil kesempatan. Tapi Han Kiming ini, saya kasih 10 nyali pun dia nggak berani. Kalau dia ada pikiran macam-macam, saya yang pertama nggak akan membiarkannya. Oke, saya tahu kamu baik sama saya. Tapi, di hati saya, nggak ada yang bisa menandingi Ku Heng. Oke, kalau dia memang berbakat, maka kita pakai dia. Bisa kamu telepon bagian personalia. Baiklah. Bibi cari saya ada apa? Yize, boleh saya masuk? Silakan masuk. Terima kasih. Ayo. Yize, saya datang ingin ngobrol denganmu. Kalau untuk urusan ayah saya nggak perlu. Sebenarnya saya senang kamu datang. Saya juga menyambut. Yize, kamu benci sekali sama ayahmu ya? Ibumu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Lagi pula, Tante tolong dengar dulu. Ini urusan keluarga kami. Aku ibuku dan ayahku. Jadi kami bertiga. Jadi aku harap kamu tidak ikut campur. Dan jika kamu benar-benar hari ini harus membicarakan tentang ayahku, aku hanya bisa bilang, aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu lagi. Maaf. aku tahu aku memang orang luar. Tapi ada beberapa hal yang harus aku sampaikan. Banyak hal yang tidak kamu tahu. Ada kesalahpahaman di sini. Baiklah, baiklah. Sudah lama sekali. Apa yang tidak bisa dijelaskan? Baiklah, anggap saja kamu bisa menjelaskannya lalu apa? Ibuku sudah meninggal saat itu ibuku meninggal. Dia sendirian meninggal di sana. Lalu apa artinya lagi apa yang masih ingin kamu katakan? Aku ingin bilang saat itu ada badai di Amerika. Tidak ada satu pesawat pun. Lalu, ayahku tidak bisa kembali. Pantai Barat tidak bisa terbang, tidak bisa ke Pantai Timur. Amerika tidak bisa terbang, tidak bisa kembali dari Kanada. Jadi dia hanya peduli dengan bisnisnya. Dia hanya sibuk dengan bisnisnya, tidak peduli dengan kematian ibuku. Tidak seperti itu, benar-benar tidak seperti itu. Yize, dengarkan aku. Dulu ayahmu tahu. Setelah mendengar kabar ibumu kritis, dia langsung hancur. Seperti orang gila. Berlari ke bandara sambil menangis dan berteriak. Dia hanya ingin mencari pesawat yang bisa segera membawanya kembali. Tapi dia ditahan oleh polisi. Aku ingat dia berlutut di tanah. Dengan bahasa Inggris yang tidak lancar terus berkata, "Istriku sudah meninggal, biarkan aku pergi. Tolong, tolong, tolong." Kepalanya sampai berdarah. Suaranya juga serak. Aku belum pernah melihatnya begitu tidak berdaya. Tanpa harga diri. Akhirnya dia tetap dibawa polisi. Ditahan selama 3 hari penuh. Dia sakit parah di dalam sana. Di perjalanan ke rumah sakit, dia masih bilang sama aku, dia mau pulang, dia mau pulang. Mau mati pun. Mau mati di samping ibumu. Kenapa kamu gak kasih tahu aku lebih awal? Pas kita balik,
Kamu nggak mau dengar penjelasannya. Kamu marahin dia, teriak-teriak sama dia. Abis marah kamu langsung pergi. Aku ingat malam itu. Dia berlutut di kamar ibumu semalaman. Minum sebotol obat tidur. Untung aku cepat sadar. Bawa dia ke rumah sakit buat cuci lambung. Pas dia sadar, dia nggak mau diobati. Dia malah marah kenapa aku nyelamatin dia. Dia mau pergi sama ibumu. Yize, kamu tahu gimana aku berhasil ngebujuk dia? Aku bilang sama dia, anakmu Yize masih kecil. Dia udah nggak punya ibu. Masih mau bikin dia nggak punya bapak juga. Kalau beneran kayak gitu, nanti ketemu sama kakak Siawan. Dia juga nggak bakal maafin kamu. Yize beneran karena kamu. Dia bisa bertahan hidup. Kenapa baru sekarang kasih tahu aku? Kamu kan tahu sifat bapakmu. Dia nggak ngizinin aku ngomong. Dia bilang dia udah banyak berhutang sama kamu sama ibumu. Beneran banyak banget. Kamu nggak maafin dia. Itu hukuman dari Tuhan buat dia. Awalnya aku pikir kalian bapak anak. Lama-lama pasti bakal baikan. Aku nggak nyangka udah bertahun-tahun. Pas aku mau ngomong, aku beneran nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi kenapa tiba-tiba kamu datang ke rumahku ngasih tahu ini? Jangan-jangan dia kenapa-napa. Yize, maafin aku. Aku beneran nggak tahu harus gimana lagi. Ada apa? Kok tiba-tiba kanker paru-paru stadium 3? Kan dia sebelumnya baik-baik aja. Dia selalu bekerja, kenapa tiba-tiba bisa begini? Kenapa kalian semua tidak ada yang memberitahu saya? Dia tidak mengizinkan untuk dikatakan. Yize, dia bisa disembuhkan. Dia hanya tidak mau pergi ke luar negeri untuk menerima perawatan. Dia bilang padaku, dia ingin menggunakan waktu terakhir ini untuk menarik Jue kembali ke jalur yang benar. Jika dia benar-benar pergi, paling tidak harus meninggalkan sesuatu untukmu. Tidak bisa. Saya paling banyak hanya bisa bertahan beberapa bulan lagi. Saya harus menyelesaikan semua urusan yang ada. Menanganinya sampai selesai. Masuk. Tertawa apa? Ada kabar baik apa? Lihat siapa yang datang. Ayah, saya sudah kembali.
Huirong sudah memberitahumu. Sudah. Kanker paru-paru tahap ketiga. Saya bilang padanya untuk tidak memberitahumu. Kenapa apa kamu ingin saya mengalami lagi? Rasa sakit ketika ibu tidak ada. Bukankah kamu bilang akan datang untuk mengurus jenazah saya? Lihat kondisi kesehatan saya sekarang. Masih bisa bertahan sebentar, kamu datang terlalu awal. Orang bilang orang baik tidak panjang umur. Orang jahat hidup 1000 tahun, kamu masih punya beberapa ribu tahun lagi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Saya akan segera bertemu Xiaowan. Karena kamu sudah datang, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan padamu. Kamu harus menguburkan saya bersama ibumu. Mengerti tidak? Dulu saya jarang menemani ibumu. Setelah ini, saya akan selalu menemaninya. Ayah. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu? Saya sudah tahu. Saya salah menuduhmu, maaf. Jadi bisakah kamu dengan baik-baik menjanjikan saya bekerja sama dengan kami untuk perawatan yang baik? Saya bisa menjamin saya akan memberimu rumah sakit terbaik, dokter terbaik. Obat terbaik, kamu hanya tahap ketiga saja kok. Sekarang kamu lihat sains sudah sangat maju. Pasti bisa sembuh. Kamu mau memaafkan aku kan? Bisa kok, asal kamu sembuh dari penyakitmu. Aku janji pasti akan memaafkanmu. Oke. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Meskipun aku berobat dengan giat sekarang, apa gunanya? Lagi pula, aku ini kakek yang ganteng. Kalau setiap hari harus kemoterapi, rambutku dan janggut ganteng ini jadi botak semua, jadi jelek dan tidak menarik. Nanti kalau aku ketemu ibumu, ibumu juga tidak akan mengenaliku. Benar kan? Rambut dan janggutmu pasti akan tumbuh lagi. Aku ingat. Waktu kamu masih kecil, kamu suka sekali menarik-narik janggutku. Suatu hari, aku tiba-tiba mencukur janggutku. Kamu langsung menangis dan lari ke ibumu bilang, ayahku hilang. Ya. Sejak saat itu, kamu tidak pernah mencukur janggutmu lagi. Benar kan? Ya. Aku takut. Anak satu-satuku. Dia tidak akan mengenaliku. Kenapa aku tidak akan mengenalimu? Kenapa aku tidak akan mengenalimu? Aku ingat awalnya. Proyek itu sebenarnya kamu yang carikan orang untuk membantuku. Baru aku bisa dapat. Tapi proyekku tidak berjalan baik. Kamu diam-diam di belakang. Membayar denda untukku. Aku menikmati bantuanmu. Tapi aku terus marah-marah sama kamu. Aku yang salah, aku minta maaf. Aku tidak berusaha memahami kamu. Dan menyalahkan semua kesalahan, semua tanggung jawab ke kamu. Aku yang salah. Kamu sudah bekerja keras di luar sana, seharusnya aku yang menjalankan tanggung jawab sebagai seorang anak. Merawat ibu dengan baik di rumah. Tapi malah aku menyalahkanmu. Ini salahku. Ini salahku, bisakah kamu memaafkanku? Kamu harus setuju. Kamu harus setuju untuk berobat dengan baik. Ya. Anggap saja ini permintaanku ya.
Benar-benar salahku. Janji padaku. Bangun, bangun, bangun. Jangan menangis. Anak, kamu tidak salah. Semua ini kesalahan ayah. Kamu adalah anakku yang baik dan kebanggaanku. Baik. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha untuk anakku yang baik. Aku akan berobat dengan sungguh-sungguh. Bibi. Ayahmu mana? Yize, lihat ini. Apa ini? Ini yang diberikan dokter padaku. Informasi dari sebuah lembaga pengobatan kanker di Jerman. Aku sudah bertanya, tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Aku ingin membawa ayahmu ke sana. Lalu apalagi yang kita tunggu, cepat pesan tiket. Tentang perusahaan belum. Tentang itu tenang saja. Aku sudah berjanji padanya akan kembali ke Jue. Benarkah? Ya, lihat kondisinya sekarang. Kamu pikir aku tidak khawatir? Dan itu adalah hasil jerih payahnya. Pada akhirnya pasti akan menjadi jerih payahku juga. Kalau begitu aku akan segera membereskan semuanya. Bibi. Yize, Sebenarnya selama ini, aku belum menjalankan tanggung jawab sebagai seorang anak. Benar-benar menyusahkanmu. jangan bicara begitu. Ini kan aku yang rela melakukannya. Justru aku yang merasa tidak enak. Yize, sejak muda aku masuk perusahaan. Dulu waktu jadi sekretaris ayahmu, aku sangat mengaguminya. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa antara kami. Hatinya hanya untuk ibumu. Sebenarnya, dari pandangan ayahku aku bisa lihat. Dia benar-benar mencintaimu. Jadi jangan karena aku mempengaruhi hubungan kalian. Pokoknya aku pasti akan bilang sama dia. Suruh dia kasih kamu status yang layak. Nanti kalau dia sudah sembuh. Setelah dia pulih. Aku harap suatu hari aku bisa memanggilmu ibu. Yize. Aku? Terima kasih. Maaf ya. Kamu ngapain sih? Bagaimana, masih oke kan? Aku kan mikir orang tuamu datang. Aku lihat ada yang bisa dibantu. Bagaimana kamu tahu orang tuaku datang? Aku punya jalur sendiri. Itu jangan dipikirin. Terima kasih, tapi maksudmu aku hargai. Seorang pria dewasa temani aku ketemu orang tua. Itu apa-apaan bikin orang salah paham. Kamu bilang aja sama mereka aku sopir. Sopir. Kasih kamu 6 kata. Rolling baby cow. Apa maksudnya? Pergi sana. Ting. Aku benar-benar ingin bantu.
Kamu lihat kita ini kota wisata. Sekarang lagi musim ramai. Om dan Tante datang dari jauh. Jangan sampai sia-sia. Punya sopir khusus. Akan lebih mudah dan... Kamu lihat. Jangan sampai Om dan Tante harus naik bus sama kamu. Benar kan tidak baik jadi begini. Kamu bilang sama mereka jelaskan hubungan kita dari awal. Agar Om dan Tante tidak salah paham.